Bab 21, Menebang Pohon. Tingkat pertahanan tempat penampungan itu menurun. Notifikasi permainan terus terngiang di telinga prisoner Snake dan pemain lainnya bagaikan lonceng kematian. Tahanan ular sudah tidak bisa menghitung berapa kali ia bergegas keluar pintu bersama yang lain. Setiap kali prisoner Snake habis, para zombie akan otomatis mundur ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, mereka akan kembali dan memukul tempat perlindungan itu dengan palu batu mereka lagi. Prisoner Snake bahkan mencoba mengirim beberapa pemain untuk menjaga pintu. Awalnya berhasil, tetapi setelah beberapa kali, para zombie mengubah taktik mereka. Mereka mulai mencoba untuk berputar ke belakang dan menyerang tembok kayu dari bagian belakang dan samping tempat perlindungan. Hanya beberapa pemain saja tidak bisa menjaga seluruh tempat perlindungan. Pada malam hari, jika pemain tinggal di alam liar untuk waktu yang lama, mereka akan memasuki kondisi negatif yang disebut ketakutan gelap. Keadaan ini secara bertahap akan mengurangi semua atribut dasar pemain. Semakin lama mereka menunggu, semakin banyak atribut yang akan hilang. Menurut statistik resmi yang diberikan oleh pemerintah federal, jika pemain mengumpulkan lebih dari 300 menit dalam satu malam, ada kemungkinan besar mereka akan terinfeksi virus zombie. Inilah bagian paling menakutkan malam itu. Mereka tidak bisa semuanya tinggal di luar pintu. Kalau begini terus, begitu tempat perlindungan hancur, semua orang di sini akan mati malam ini. Tak seorang pun dapat lolos. Ketakutan menyelimuti setiap pemain. Mereka bahkan mulai merasa putus asa. Lin AR berkata dengan dingin, "Mengapa kita tidak keluar dan melawan mereka? Lawan kepalamu. Apa kau akan mati? Tetaplah di sini." Kemarahan yang berusaha ditekan oleh tahanan ular akhirnya meledak di luar kendalinya. Dia menggertakkan giginya. Sekelompok sampah. Bukan saja dia yang dipermainkan, tapi bawahan-bawahan idiot ini sama sekali tidak berguna dan tidak bisa membantu sama sekali. Perbaiki pertahanan. Di tengah keheningan, seorang pemain tiba-tiba berteriak. Benar, perbaiki pertahanannya. Pemain lainnya cepat bereaksi. Usulan ini bagaikan seberkas cahaya di malam hari, menerangi hati sekelompok pemain ini dan memberi mereka secercah harapan untuk bertahan hidup. Kekuatan serangan gerombolan zombie tidak tinggi, sehingga kekuatan pertahanan tempat perlindungan tidak berkurang dengan cepat. Selain itu, para zombie menyerang satu demi satu, jadi mereka masih punya cukup waktu untuk memperbaiki pertahanan tempat perlindungan. Mereka masih memiliki banyak bahan dasar yang tersisa. Mereka hanya perlu menahan serangan zombie hingga hari berikutnya. Lalu, mereka bisa bergegas keluar dan menghabisi para zombie tersebut. Apa yang kau tunggu? Minggir. Tahanan ular bukanlah orang bodoh. Ia segera memanggil anak buahnya untuk mulai memperbaiki pertahanan tempat penampungan. Mereka yang tidak ingin mati, cepatlah. Pada saat ini, tidak ada satupun pemain yang berpikir untuk keluar dan beristirahat. Di bawah ancaman zombie, para pemain menjadi sangat bersatu. Ada yang mengumpulkan kayu bakar, ada yang menggosok papan kayu, dan ada pula yang bergantian membersihkan lingkaran zombie untuk mendapatkan waktu bagi diri mereka sendiri. Sepanjang malam, prisoner Snake dan kelompok pemainnya bertarung melawan para zombie ini. Baru pada pagi hari matahari mulai terbit perlahan. Kakak ular hendak keluar dan melawan para zombie sampai akhir ketika ia menyadari bahwa para zombie telah melarikan diri tanpa jejak. Setelah disiksa sepanjang malam, mata saudara ular menjadi merah. Di satu sisi, karena dia marah, dan di sisi lain, karena dia telah berada di bawah tekanan mental yang berat sepanjang malam. Kakak ular, ayo. Wajah Wang Shao penuh kelelahan dan dia mendesah dalam diam. Kenapa kita tidak membiarkan saudara-saudara kita istirahat dulu? Semalam terlalu melelahkan. Tatapan prisoner Snake menyapu wajah-wajah pucat para pemainnya. Semua orang telah bekerja sepanjang malam, dan kekuatan mental dan fisik mereka telah mencapai titik terendah. Meski begitu, pertahanan tempat penampungan itu turun hingga 62%. Ini terjadi bahkan setelah semua orang bekerja sepanjang malam untuk memperbaikinya. Yang memperburuk keadaan adalah pada paruh kedua malam, mereka tidak lagi memiliki bahan untuk membuat papan kayu. Mereka hanya bisa membongkar semua yang ada di tempat penampungan. Seluruh tempat penampungan kini kosong. Pintu-pintu bagian dalam tempat penampungan telah dihancurkan dan bahkan langit-langit di lantai 2 telah dirobohkan. Tahanan ular menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Karena keterbatasan permainan,
ia akan memasuki kondisi negatif jika tidak beristirahat dalam waktu lama, kelelahan. Seperti pemain lainnya, Prisoner Snake hanya punya satu pikiran saat ini. Tidurlah yang nyenyak. Tim seperti itu bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyerang tempat perlindungan pemain lain. Selain itu, sistem perlindungan tidak akan efektif lagi malam ini. Tempat perlindungan mereka telah diserbu oleh para zombie sepanjang malam. Mereka kekurangan sejumlah besar sumber daya dasar untuk pemeliharaan. Semua orang lelah dan tim sangat perlu istirahat. Semakin dipikirkannya, semakin sakit kepala yang dirasakan Prisoner Snake. Mari kita istirahat dulu. Tempat perlindungan itu akan kehilangan perlindungannya malam ini dan kita masih perlu merawatnya. Kita akan mengejar mereka dalam beberapa hari. Ketika dia berkata demikian, tiba-tiba tubuhnya gemetar tanpa sebab. Para zombie itu tidak akan datang mencari mereka lagi malam ini, bukan? Di dalam kabin. Pagi-pagi sekali, Liao Bufan online seperti biasa. Pria tua kurus, Jimmy, sedang memegang segelas penuh air panas. Di mana Fang Heng? Kamu agak terlambat. Dia baru saja offline 5 menit yang lalu. Apa? Liao Bufan tercengang. Tidak mungkin. Dia online sepanjang malam tadi. Jimmy mengangguk dan menyesap air panas itu. Apakah bos ingin masuk surga? Liao Bufan berpikir dalam hatinya, bosnya sungguh hebat. Dia mengambil sekaleng daging dari kotak penyimpanan, membukanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apakah bos mengatakan sesuatu saat dia pergi? Ya, dia memintamu dan Liu Lin untuk tinggal di kabin hari ini dan membantu mengangkut kayu-kayu itu. Dia juga memintamu untuk membuat beberapa kotak penyimpanan yang mudah dipindahkan. Akan lebih mudah saat kita mulai pindah. Ah, hanya itu. Liao Bufan bingung. Cukup bagus jika kamu bisa menyelesaikan tugasnya. Jimmy menatap Liao Bufan, berhenti sejenak, lalu menambahkan, jika kamu punya tenaga, perkuat tempat perlindungan itu lagi. Tidak, apa maksudmu dengan mengangkut kayu gelondongan? Dari mana kayu gelondongan itu berasal? Jimmy menunjuk pintu dengan dagunya. Anda akan tahu saat Anda keluar dan melihatnya. Liao Bufan tercengang. Dia mengedipkan matanya dan mendorong pintu kabin hingga terbuka dengan kebingungan. Persetan, melihat pemandangan di luar, Liao Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Di hutan di luar kabin, ada sekitar 20 zombie yang mengenakan seragam penebang kayu dan mereka memegang kapak baja di tangan mereka. Mereka mengelilingi pohon-pohon dan mengayunkan kapak untuk menebangnya. Ledakan. Sebuah pohon besar tumbang ke tanah akibat tebasan zombie. Zombie itu tanpa ekspresi melangkah maju beberapa langkah, berjalan ke pohon besar lainnya dan mengayunkan kapaknya tanpa lelah. Ledakan, ledakan, ledakan. Hutan itu dipenuhi dengan suara kapak yang menebang pohon. Liao Bufan tertegun sejenak. Ada operasi seperti itu. Tampaknya vitalitas tidak berlaku sama sekali pada zombie. Mereka mengayunkan kapak mereka secara mekanis untuk menebang pohon. Mereka tidak perlu istirahat sama sekali. Jika Anda beralih ke pemain, dibutuhkan setidaknya setengah poin vitalitasnya untuk menebang pohon. Berdasarkan pengaturan permainan, setengah dari poin vitalitas akan membutuhkan waktu setengah jam untuk pulih dalam keadaan normal. Liu Lin berteriak pada Liao Bufan, yang berdiri di sana dengan linglung. Ia membawa ransel besar berisi kayu gelondongan kembali ke kabin. Liao Bufan, jangan malas. Ayo bantu aku memunguti kayu-kayu itu. Oh, aku datang. Liao Bufan kembali sadar dan tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya menatap ke tanah. Daerah di sekeliling kabin ditutupi oleh kayu gelondongan. Semua lock. Bab 22, Magang. Dentang. Baskom logam di atas meja terjatuh ke tanah. Suara benturan yang menusuk telinga itu membangunkan Fang Heng dari tidurnya. Maaf, maaf. Aku tidak sengaja membangunkanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun. Pipinya bulat dan dia tampak agak kekanak-kanakan. Dia berulang kali menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Fang Heng. Oh, tidak apa-apa. Fang Heng tersenyum ramah dan bangkit dari kursi santai. Kelelahan yang dialami dalam permainan akan tercermin dalam kenyataan. Setelah begadang semalaman, Fang Heng bahkan tidak ingin menghabiskan waktu untuk pergi ke hotel sebelah untuk tidur setelah dia offline. Dia langsung memindahkan kursi santai dan meletakkannya di ruang tamu tim 3. Dia langsung tertidur. Dia tidur sangat nyaman kali ini.
Fang Heng meregangkan tubuhnya dengan malas dan melihat jam. Saat itu sudah lewat pukul 1 siang. Gadis itu sangat menyesal telah membangunkan Fang Heng. Dia memperkenalkan dirinya, "Halo, saya pekerja magang baru, Pei Anan. Nama saya Fang Heng. Kebetulan sekali, saya juga pekerja magang baru. Maaf, bisakah Anda membantu saya mengganti airnya? Terima kasih." Pei Anan tampak mungil, jadi agak sulit baginya untuk mengangkat ember berisi air. "Baiklah, aku akan melakukannya," Fang Heng berkata sambil berjalan untuk membantu membawa ember berisi air. Fang Heng mengerutkan kening saat dia mengangkat ember berisi air. Ember air ini merek apa? Mengapa begitu ringan? Mungkinkah itu produk berkualitas rendah? Fang Heng dengan mudah mengangkat ember berisi air dan meletakkannya di dispenser air. Kemudian, dia dengan hati-hati melihat merek ember air tersebut. Ini aneh. Itu hanya ember air biasa berukuran 5 galon. Mungkinkah tubuh ini telah berlatih selama ini? Ini tidak masuk akal, bukankah dia seorang penggila game? Terima kasih. Tidak apa-apa. Fang Heng melambaikan tangannya dan berhenti memikirkan hal ini. Mana yang lain? Kenapa mereka membiarkan gadis sepertimu membawa air? Apa mereka menindasmu? Tidak. Tidak, aku melihat semua orang sedang sibuk, jadi aku tidak ingin mengganggu mereka. Pei Anan menjulurkan lidahnya. Akhirnya, aku membangunkanmu. Maaf. Hahaha, tidak apa-apa. Fang Heng membalasnya dan berlari ke kafetaria perusahaan untuk makan. Sepertinya ada yang salah lagi. Fang Heng memikirkannya dengan saksama dan tiba-tiba merasa itu aneh. Saat dia memikirkannya, dia ikut bermain sepanjang hari kemarin. Padahal, dia tidak makan apapun selama lebih dari sehari. Dia hanya minum beberapa gelas air. Tetapi sekarang, dia tidak merasa lapar. Aneh sekali. Apa alasannya? Siapa peduli? Fang Heng tidak dapat memahaminya, jadi dia mengabaikannya saja. Setelah makan, dia pergi ke kabin game untuk login. Petunjuk, selama Anda offline, tim zombie Anda menebang 823 batang kayu. Anda telah mempelajari keterampilan menebang. Anda telah memperoleh poin pengalaman keterampilan menebang 29.127. Anda telah memperoleh poin pengalaman pelatihan keterampilan kekuatan 22.317. Anda telah memperoleh poin pengalaman pelatihan keterampilan fisik 24.995. Petunjuk, keterampilan menebang Anda telah ditingkatkan ke level 6. Petunjuk, pelatihan kekuatan keterampilan Anda telah ditingkatkan ke level 6. Petunjuk, pelatihan keterampilan fisik Anda telah ditingkatkan ke level 6. Petunjuk, level keterampilan, latihan kekuatan, dan latihan fisik Anda tidak boleh melebihi level karakter Anda saat ini. Harap tingkatkan level karakter Anda sesegera mungkin. Setelah muncul di kabin, Fang Heng segera membuka catatan permainan untuk mengamati situasi peretasan. Itu penemuan yang bagus. Ternyata menebang pohon juga dapat meningkatkan poin pengalaman keterampilan untuk latihan kekuatan dan latihan fisik. Selain itu, satu batang kayu bisa menghasilkan 1 hingga 7 papan kayu. Jumlah pastinya bergantung pada keberuntungan dan tingkat keterampilan produksi. Fang Heng membuat sedikit perhitungan. Dengan ini, ia hampir mengumpulkan cukup banyak kayu gelondongan. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menggunakannya untuk membuat tempat perlindungan utama level 1 yang besar. Jika dia masih membutuhkan lebih banyak kayu, dia akan pergi ke pintu masuk penjara untuk mengambilnya. Saat itu bahkan belum pukul 2, dan masih ada beberapa jam sebelum matahari terbenam. Fang Heng memerintahkan para zombie untuk menghentikan penebangan dan pergi ke penjara. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan pembersihan penjara. Ngomong-ngomong soal itu, tempat penampungan akan kehilangan perlindungan sistemnya malam ini. Fang Heng menilai bahwa itu adalah tahap awal permainan, jadi itu bukan masalah besar. Paling-paling, 1 atau 2 zombie akan menggaruk pintu di malam hari. Asal mereka mempunyai rencana tindakan sebelumnya, akan mudah mengatasi masalah tersebut. Pagi harinya, Fang Heng sudah meminta Jimmy untuk membersihkan zombie yang berkeliaran di sekitar kamp. Ia memilih menebang pohon-pohon di dekat kabin terlebih dahulu, padahal ia juga berniat membuka jarak pandang di dekatnya, agar para zombie yang berkeliaran di dekatnya lebih mudah ditemukan. Para zombie yang berkeliaran juga akan mudah tertarik oleh kebisingan yang dihasilkan oleh penebangan pohon di sini dan akan disingkirkan sesegera mungkin. Dengan cara itu,
mereka akan lebih aman di malam hari. Saat sedang berpikir, Liao Bufan mendorong pintu hingga terbuka. Dia masuk ke ruangan sambil menenteng ransel penuh kayu gelondongan. Fang Heng, kamu kembali. Melihat Fang Heng, Liao Bufan menunjuk ke salah satu sudut ruangan dan mulai mengeluh. Kakak, lihat, aku mohon padamu, tolong buat zombie-zombiemu berhenti bekerja. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Fang Heng berbalik dan melihat ke arah yang ditunjuk Liao Bufan. Baru saat itulah ia menyadari bahwa sepertiga kabin telah diisi dengan kayu gelondongan. Kakak, tahukah kamu bahwa bekerja untukmu sangat melelahkan? Liao Bufan tampak bertekad. Dia menekankan, kamu harus membayarku lebih. Ketika tempat penampungan baru selesai dibangun, aku akan memberimu tempat tinggal permanen gratis. Bagus. Tiket makan telah diperbarui. Liao Bufan senang dan langsung setuju. Baiklah, kalau begitu sepakat, bos. Sambil mengendarai sepeda gunungnya, Fang Heng bergegas kembali ke penjara. Setelah lebih dari 10 jam, para zombie di alun-alun penjara tersebar lagi. Jumlah zombie jauh lebih sedikit dari kemarin. Fang Heng tidak melihat satupun zombie bermutasi di antara mereka. Dengan lambaian tangannya, para zombie di belakangnya mengangkat tombak kayu mereka dan menyerbu ke kabin penjaga. Para zombie memanjat ke alun-alun penjara melalui jendela kabin penjaga dan mulai membunuh. Petunjuk, klon zombie Anda telah membunuh zombie biasa. Anda telah memperoleh 2 poin bertahan hidup. Petunjuk, klon zombie Anda telah membunuh zombie biasa. Anda telah memperoleh 1 poin bertahan hidup. Petunjuk, klon zombie Anda. Kurung siku tutup. Catatan permainan mulai dibanjiri petunjuk lagi. Melihat jumlah zombie di alun-alun penjara berkurang drastis, Fang Heng menjadi lebih berani. Dia menyelinap ke kabin penjaga melalui pintu besi yang rusak. Setelah menutup pintu, Fang Heng segera mengeluarkan papan kayu dan memperkuat kabin penjaga. Petunjuk, Anda telah membersihkan kabin penjaga dan menyelesaikan bala bantuan. Anda dapat mencoba mengubah kabin menjadi tempat berlindung. Fang Heng menjulurkan kepalanya keluar jendela dan mengamati alun-alun itu dengan cermat. Dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa tidak ada zombie di alun-alun penjara. Ini mudah. Dia bisa meretas dengan tenang. Fang Heng mengeluarkan papan kayu dari ranselnya dan menutup rapat jendela serta pintu kabin penjaga. Dengan cara ini, bahkan jika kabinnya diserang, masih bisa bertahan selama 1 jam. Selesai. Fang Heng bergumam dan membuat tempat tidur sederhana dan melemparkannya ke tanah. Matikan komputer. Tidurlah. Bab 23, Seni Menebang. Fang Heng tidur siang di ruang tamu dan makan malam lebih awal. Kemudian, dia kembali bermain. Petunjuk, selama Anda offline, zombie Anda telah berhasil membersihkan kotak penjara. Anda telah memperoleh pecahan kristal evolusi Asteris 41, resep espresso, komponen presisi Asteris 3, buku keterampilan seni menebang Asteris 1, barang bekas Asteris 2. Buku keterampilan, resep kopi espresso, semuanya bagus. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Dia segera menyingkirkan papan kayu yang diperkuat di jendela dan melompat melalui jendela ke alun-alun penjara. Zombie di alun-alun penjara telah dibersihkan. Ayah. Begitu mendarat, Fang Heng menoleh dan melihat ke arah bangunan yang tidak jauh darinya. Hah, lampu di gedung nomor 3 menyala. Menurut deskripsi dalam game, lebih dari sebulan telah berlalu sejak wabah zombie melanda, dan masih ada lampu di gedung ini. Fang Heng terkejut. Itu mungkin sumber daya darurat cadangan di sistem penjara. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Para klon zombie terhuyung-huyung ke Fang Heng dan melemparkan bahan-bahan yang mereka kumpulkan ke tanah. Fang Heng membuka salah satu buku keterampilan putih. Buku keterampilan seni menebang. Keterangan, setelah membaca skill ini, Anda dapat sedikit meningkatkan kecepatan menebang pohon. Ada juga peluang kecil untuk mendapatkan benih, buah beri, madu, dan material lainnya setelah menebang pohon. Skill ini dapat ditingkatkan ke level 30, level skill tidak melebihi level pemain saat ini. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tampaknya di masa depan, mengandalkan zombie untuk menebang pohon juga dapat memperoleh makanan untuk mengisi perut. Resep espresso. Deskripsi, pelajari cara membuat espresso. Efek, setelah minum espresso, Anda dapat memperoleh keadaan gembira terus-menerus selama 12 jam,
yang akan meningkatkan kecepatan pemulihan energi hingga 100%. Setelah 12 jam, Anda akan jatuh ke dalam keadaan kantuk parah. Rincian tambahan, penggunaan espresso secara terus-menerus dapat meningkatkan durasi keadaan kegembiraan, tetapi pemain juga akan menanggung efek keadaan kantuk parah dan penalti waktu tambahan. Bagus sekali. Espresso dapat meredakan rasa kantuk. Efeknya sebanding dengan stimulan. Itu selalu menjadi bahan darurat dalam permainan. Namun, biji kopi yang dibutuhkan untuk membuat espresso tidak mudah diperoleh. Panennya bagus. Fang Heng mengetuk buku keterampilan dan resep di kepalanya. Petunjuk, Anda telah mempelajari keterampilan seni menebang. Petunjuk, Anda telah mempelajari seni membuat espresso. Poin pengalaman keterampilan memasak Anda plus 30. Berikutnya, Fang Heng menyipitkan matanya dan mengamati situasi di penjara lagi. Masih ada lebih dari setengah jam sebelum matahari terbenam. Menurut rencana semula, Fang Heng harus segera pergi dan kembali ke tempat perlindungan sebelum matahari terbenam. Namun, cahaya dari gedung nomor 3 membuatnya berubah pikiran. Dalam keadaan normal, karena gelapnya malam, jarak pandang menjadi pendek dan tingkat bahaya pun meningkat drastis. Meskipun demikian, bangunan kerja di depannya cukup terang. Selain itu, Fang Heng telah tidur seharian penuh dan sekarang bersemangat. Dia tidak bisa tertidur bahkan jika dia kembali, jadi sebaiknya dia memanfaatkan waktu ini untuk menjelajah. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng mengendalikan klon zombie miliknya untuk membuka jalan di depan gedung No. 3. Pintunya tidak dapat dibuka karena terkunci dari dalam. Berdasarkan papan petunjuk, gedung nomor 1 dan gedung nomor 2 merupakan dua gedung utama tempat para tahanan ditahan, sedangkan gedung nomor 3 merupakan gedung kantor bagi staf penjara. Melalui jendela kaca, Fang Heng bisa melihat zombie berkeliaran di dalam gedung. Fang Heng tidak langsung masuk ke gedung No. 3. Sebaliknya, dia berlari ke pintu gedung nomor 1 dan gedung nomor 2 untuk mengamati. Pintu gedung nomor 1 dan gedung nomor 2 dikunci dari luar dengan rantai besi tebal. Sepertinya virus zombie merebak di gedung nomor 1 dan gedung nomor 2 tempat para tahanan ditahan, jadi para penjaga mengunci gedung nomor 1 dan gedung nomor 2 terlebih dahulu. Fang Heng menebak. Yang anehnya adalah kedua gedung itu luar biasa sepi. Fang Heng mencoba mendekati pintu gedung nomor 2 lagi dan menempelkan telinganya di pintu itu. Tidak ada suara sama sekali. Keheningan itu membuat Fang Heng merasa sedikit aneh. Itu tidak masuk akal. Tidak akan sepi kalau penuh zombie. Fang Heng mengerutkan kening. Dia masih merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengangkat palu batu kecil dan mencoba mengetuk rantai besi itu. Ledakan. Rantai besi yang mengunci pintu memiliki daya tahan total 500.000 poin, tetapi hanya turun 7 poin setelah dipukul oleh palu batu kecil. Butuh waktu paling tidak 2 atau 3 hari untuk memecahkannya hanya dengan palu batu kecil saja. Itu cukup sulit. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Kuncinya sangat rapat, sehingga meskipun ada zombie bermutasi di dalamnya, mereka tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Dia dapat mengabaikan gedung nomor 1 dan 2 untuk saat ini dan langsung membersihkan gedung No. 3. Pertama-tama, ia akan mengandalkan gedung nomor 3 untuk membangun tempat berlindung bagi pemain. Setelah beberapa waktu, ia akan memikirkan cara untuk menghadapi zombie di gedung nomor 1 dan 2 secara perlahan. Jika semuanya berjalan lancar, dia bisa menyelesaikan rencana pindah ke penjara besok. Lagi pula, ada sekelompok penjahat yang mengincar kabin saat ini, jadi Fang Heng tidak bisa merasa tenang. Semakin cepat mereka pindah, semakin baik. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng mengirim pesan kepada Liao Bufan melalui radio survival untuk memberitahunya bahwa ia tidak akan kembali ke tempat penampungan malam ini. Setelah itu, ia membawa klon zombie kembali ke gedung No. 3. Mereka mulai mendobrak pintu. Para klon zombie mengangkat palu batu kecil mereka satu demi satu. Dong, dong, dong. Setelah beberapa menit pemukulan terus-menerus, pintu gedung nomor 3 hancur. Apa? Para zombie yang bersembunyi di kantor gedung nomor 3 mencium aroma orang asing dan terhuyung-huyung menuju pintu. Para klon zombie memblokir pintu dan mengangkat tombak kayu mereka untuk menghadapi musuh. Para zombie yang berlarian keluar gedung berjatuhan satu demi satu bagaikan gandum yang sedang dipanen. Matahari berangsur-angsur terbenam. Petunjuk, matahari telah terbenam. Dalam kegelapan,
Anda akan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Petunjuk, pada malam hari, tinggal di alam liar untuk waktu yang lama akan membuat Anda merasa tidak nyaman, dan Anda akan memasuki kondisi ketakutan yang gelap. Petunjuk, temukan gedung untuk bersembunyi sesegera mungkin. Zombie terakhir yang tersandung keluar dari gedung nomor 3 jatuh di depan Fang Heng. Ratusan mayat zombie bermunculan di alun-alun penjara. Bagian dalam gedung nomor 3 menjadi sunyi senyap. Fang Heng menghela napas lega dan melangkah ke gedung No. 3. Petunjuk, Anda telah memasuki gedung berbahaya. Anda tidak dapat memastikan apakah gedung ini aman atau tidak, tetapi gedung ini dapat memberi Anda sedikit perlindungan dalam kegelapan. Petunjuk, perlindungan bangunan dan cahaya yang nyaman membuat Anda merasa tidak terlalu takut. Petunjuk, Anda tidak lagi terpengaruh oleh ketakutan gelap. Fang Heng melihat sekelilingnya ketika dia berjalan memasuki gedung nomor 3. Gedung kantor itu seakan-akan mengalami kiamat. Genangan darah terlihat di mana-mana dan berbagai dokumen berserakan di lantai. Fang Heng mengeluarkan pintu kayu yang baru dibuat dari ranselnya dan memasangnya di pintu masuk. Kemudian, ia memperkuatnya dengan 2 lapis papan kayu. Selesai, pikirnya dalam hati. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir disergap oleh zombie dari belakang. Kemudian, Fang Heng memerintahkan para zombie untuk mencari di seluruh bangunan dan menyerang semua zombie yang terlihat. Pertama, ia meminta klon zombie untuk membersihkan gedung untuk mengurangi risiko. Fang Heng selalu berhati-hati. Setelah memberi perintah untuk memotong, dia duduk dan membuat api unggun. Kemudian, dia mulai memanaskan mie instan. Bab 24, Buku Harian Petugas Polisi. Bosan sekali, Fang Heng menyalakan radio survival. Ia siap menyaksikan pertarungan pemain lain dan bersenang-senang. Liao Bufan, tidak mungkin. Baru beberapa hari, kamu sudah mulai begadang. Tidak berlebihan bagiku untuk memanggilmu kakak, kan? Liao Bufan, kakak, kita hampir kehabisan makanan. Jangan lupa buat lagi besok, iya. Lu Yu berkata, saudaraku, aku bersikap kasar kepadamu sebelumnya. Tolong percayalah kepada kami. Kami datang ke sini dengan tulus. Bahkan jika kamu tidak ingin bergabung dengan perusahaan kami, kamu masih bisa bekerja dengan kami, kan? Kenapa anak ini lagi? Fang Heng mengusap dagunya dan menjawab dengan maksud menggodanya. Itu saran yang bagus. Tapi, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin melihat ketulusan Anda. Bisakah Anda mendapatkan kristal evolusi yang lengkap? Cara tercepat bagi Fang Heng untuk meningkatkan kekuatannya adalah naik level. Dengan setiap kenaikan level, ia bisa mendapatkan lebih banyak klon zombie. Namun pada tahap ini, pemain biasa hampir tidak bisa mendapatkan pecahan kristal evolusi, apalagi kristal evolusi lengkap. Fang Heng percaya bahwa naik level masih merupakan jalan panjang yang harus ditempuh. Lu Yu menerima pesan dari Fang Heng dan dia langsung membalas dengan penuh semangat. Big Brother, canda sebentar. Kami serius. Bagaimana dengan ini? Jika kami bekerja keras, kami mungkin bisa mendapatkan 10 keping pecahan kristal evolusi sebagai tanda ketulusan. Fang Heng melengkungkan bibirnya dan menutup obrolan pribadi itu. Ia berpikir, hanya 10 keping pecahan kristal evolusi. Siapa yang kau pandang rendah? Aku bisa mendapatkannya secara gratis. Fang Heng melirik ranselnya. Sialan, setelah menyingkirkan para zombie di penjara, dia sekarang memiliki lebih dari 300 buah pecahan kristal evolusi. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak pecahan. Di tempat perlindungan tidak jauh dari kamp pedagang kiamat. Menatap radio survival yang tiba-tiba sunyi, Lu Yu kembali terdiam. Ada apa? Ah, Tuhan tidak membalas lagi. Lu Yu menghela nafas sedih dan menunjukkan pesan obrolan radio kepada Zhou Yi. Kita tidak bisa mengikuti jejak langkah dewa. Dia sudah mulai menyebutkan kristal evolusi yang lengkap. Zhou Yi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Pokoknya, kita akan mencoba untuk mengenal Tuhan dengan bertukar percakapan dengannya. Sementara itu, mari kita fokus pada misi penjara nomor 507 terlebih dahulu. Ketika mendengar penjara No. 507, Lu Yu menjadi serius. Ada sebuah penjara yang jaraknya lebih dari 20 km dari tempat perlindungan mereka. Penjara No. 507. Misi yang dimaksud Zhou Yi adalah sesuatu yang telah ia beli dengan susah payah dari sebuah organisasi intelijen permainan.
Organisasi intelijen tersebut mengklaim bahwa misi tersembunyi tersebut secara tidak sengaja dipicu oleh seorang pemain di server 3. Pada saat itu, perusahaan game menengah milik pemain telah memanfaatkan semua tenaga kerja dalam perusahaan dan bahkan mempekerjakan beberapa kelompok tentara bayaran untuk berpartisipasi. Sayangnya, misinya gagal. Karena terlalu banyak menginvestasikan waktu dan tenaga dalam misi tersebut, perusahaan game menengah itu akhirnya tutup karena rusaknya rantai modalnya. Setelah serangkaian tinjauan lanjutan oleh organisasi intelijen, mereka menetapkan bahwa misi ini merupakan misi tersembunyi berkelanjutan yang langka. Tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada tingkat SSS dan hadiahnya juga lebih tinggi daripada tingkat SSS. Organisasi intelijen menyediakan 3 langkah pertama dari misi berkelanjutan. Hanya dengan melihat hadiah dari 3 langkah ini, Zoe bahkan tidak mengerutkan kening dan segera mengeluarkan uang untuk membelinya. Misi ini adalah misi berkelanjutan, selangkah demi selangkah. Kita tidak perlu menyelesaikannya secara langsung. Kita hanya perlu mendapatkan barang-barang dari fase pertama misi dan memegang misi itu erat-erat di tangan kita. Aku pergi ke penjara lagi pagi ini. Aneh, jumlah zombie di sana tiba-tiba berkurang 2/3. Ada hal yang bagus. Zoe mengangkat alisnya karena terkejut. Ini adalah kesempatan besar bagi kita. Sekarang, kita memiliki peluang lebih besar untuk menyelinap ke gedung No. 3. Benar-benar, Lu Yu tersenyum pahit. Tentu saja benar. Menurutmu mengapa kita menginap di tempat pedagang kiamat selama beberapa hari terakhir? Kurasa kita bisa menukar poin bertahan hidup kita dengan bahan peledak buatan bumi besok. Selama kita membuat lubang di lapisan luar penjara, jumlah zombie akan berkurang banyak dalam beberapa hari. Jangan terlalu senang dulu. Meski begitu, gedung nomor 3 sangat berbahaya. Untungnya, kita hanya perlu menemukan buku harian polisi itu. Buku itu disembunyikan di lemari di lantai 2. Tempat itu tersembunyi sangat jauh. Pemain biasa bahkan tidak bisa memasuki penjara, apalagi menemukannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memicu misi. Penjual mengatakan bahwa kita harus mendapatkannya. Jika tidak, misi tidak akan dipicu. Di dalam penjara, Fang Heng sedang duduk di depan api unggun. Petunjuk, zombie Anda telah menyelesaikan 1 putaran pengumpulan. Anda telah menerima plastik asterisk 2, kertas bekas asterisk 176, bagian yang rusak asterisk 1. Petunjuk, zombie Anda telah memulai babak pengumpulan baru. Petunjuk, zombie Anda telah menyelesaikan 1 putaran pengumpulan. Anda telah menerima kertas bekas asterisk 201, sabun asterisk 2. Petunjuk, zombie Anda telah memulai yang baru. Para zombie yang dikirim untuk mencari tempat itu terus maju mundur, melemparkan berbagai macam barang yang mereka kumpulkan di dalam ransel mereka ke depan Fang Heng. Eksplorasi gedung itu lebih lambat dari yang dibayangkan Fang Heng. Setelah beberapa jam, dia sangat bosan sehingga dia mulai membaca laporan catatan pembersihan penjara 2021. Cek, tukang bersih-bersihnya malas tanggal 19, dia bahkan tidak membersihkan toilet dan alasannya deterjennya habis. Sementara Fang Heng bergumam, zombie lain kembali dan mulai mengambil barang-barang dari ranselnya. Petunjuk, zombie Anda telah menyelesaikan 1 putaran pengumpulan. Anda telah memperoleh kain perca asterisk 3, dokumen terkontaminasi asterisk 30, buku harian polisi yang rusak asterisk 1. Hah, catatan harian polisi. Mata Fang Heng berbinar. Buku hariannya bagus. Ini bahkan lebih bagus daripada laporan pembersihan tahunan. Pikirnya. Fang Heng membuka buku catatan yang berdarah dan robek. Karena sebagian besar buku catatan telah hancur, Fang Heng hanya bisa melihat sebagian isinya. 6.4. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Semua orang tampak sangat ramah. Pemimpin tim Turley mengatakan kepadaku untuk tidak bersikap baik kepada para tahanan. Ini akan membuat mereka merasa Anda lemah dan mudah diganggu. 6.5. Kata sandi brankas di ruang senjata adalah kiri 6 kanan 2 kiri 11. Sebagai catatan, setelah 3 kali gagal, brankas akan otomatis terkunci. Akan sangat merepotkan untuk membukanya lagi. Pemimpin tim sangat baik padaku. Setelah bekerja, kami bermain kartu bersama. Aku kehilangan banyak uang, tetapi pemimpin tim juga mentraktirku minuman. 6.8. Ya ampun, apakah itu, raksasa Erita? Dia sangat tinggi dan kuat. Tingginya sekitar 2,34 meter, kan?
Pemimpin tim itu benar. Dia adalah tahanan paling berbahaya di penjara itu. Dia bisa membengkokkan batang besi biasa dengan tangan kosong. Aku harus mengawasinya. 7.7. Saya memperhatikan ada beberapa wajah yang tidak dikenal di penjara itu. Pemimpin tim memberi tahu saya bahwa mereka adalah dokter dari rumah sakit Dawn. Baru-baru ini, sepertinya ada semacam penyakit menular di penjara. Itu adalah penyakit menular yang mengerikan. Saya harus berhati-hati agar tidak tertular. Pukul 7.19. Baru-baru ini, banyak pasien yang dilarikan satu persatu. Aku diam-diam melirik mereka. Cara mereka meninggal sungguh mengerikan. Pemimpin tim memberi tahu saya bahwa mereka semua meninggal karena penyakit menular. Ia juga memperingatkan saya untuk tidak melakukan kontak dengan para tahanan. Penyakit menular ini sangat aneh. Mereka yang meninggal kebanyakan adalah orang-orang yang kuat, sementara para tahanan yang kurus baik-baik saja. Mungkinkah sistem kekebalan tubuh mereka berbeda dan mereka lebih rentan? 8.1. Sungguh menakutkan. Tiba-tiba terjadi kerusuhan besar-besaran di penjara. Kami mengunci gedung nomor 1 dan 2, dan membiarkan gedung nomor 3 menjadi tempat perlindungan terakhir. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Saya mendengar ketua tim meminta tolong, mengatakan bahwa telah terjadi wabah penyakit menular. Wabah. Apakah ini kerusuhan? Kepala penjara ingin menemui kami di ruang bawah tanah. Aku harus pergi. Semoga semuanya berjalan lancar. Bab 25, Ruang Bawah Tanah. Isi buku catatan itu berakhir di sana. Sepertinya virus zombie telah menyebar di penjara. Tapi, bukankah petunjuk ini terlalu jelas? Kata sandi brankas di ruang penyimpanan senjata adalah kiri 6, kanan 2, kiri 11. Fang Heng bergumam dengan suara rendah. Jelas sekali kau ingin aku menemukan brankas itu. Petunjuk yang sangat jelas, mungkinkah itu jebakan? Fang Heng membalik ke belakang. Di halaman terakhir buku harian itu, masih ada satu paragraf teks. Tulisan tangannya agak berantakan. Sepertinya ditulis terburu-buru. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya terlalu takut. Tubuh saya tidak terkendali. Saat itu, saya hanya ingin melarikan diri. Semuanya salahku. Ya Tuhan, hal bodoh apa yang telah kulakukan? Aku mengunci mereka semua di ruang bawah tanah. Aku pengecut. Aku pecundang yang membunuh teman-temanku dan rekan-rekanku. Ketua tim benar, ini bukan kerusuhan, ini wabah. Bagian luar gedung nomor 3 telah dikelilingi oleh orang-orang gila yang menular, saya tidak bisa keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah ruang bawah tanah, tapi ruang bawah tanah itu sudah dihuni monster. Siapapun orangnya, jika kamu melihat catatan ini, tolong beritahu yang lain bahwa ada monster di ruang bawah tanah. Aku akan menyembunyikan kunci ruang bawah tanah di brankas nanti. Jangan membuka pintu ruang bawah tanah tanpa izin. Maaf, ketua tim, saya akan segera menemuimu. Detik berikutnya, beberapa baris pemberitahuan permainan diperbarui di log misi Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan bacaannya. Petunjuk, Anda telah memicu misi tersembunyi, buku harian seorang polisi. Nama misi, buku harian seorang polisi. Uraian misi, temukan kunci pintu masuk ruang bawah tanah. Kesulitan misi, hadiah misi, poin bertahan hidup. Deskripsi tambahan, semakin cepat Anda menyelesaikan misi, semakin banyak hadiah yang akan Anda terima. Setelah membaca catatan itu, Fang Heng terdiam. Jadi sipir penjara ini mengunci rekan satu tim dan zombinya di ruang bawah tanah untuk melarikan diri. Cek, memiliki rekan setim yang bodoh itu menakutkan. Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Misi tersembunyi juga akan muncul dalam permainan. Secara umum, hadiah dari misi tersembunyi relatif tinggi. Fang Heng membuka catatan permainan untuk melihatnya, mencoba menilai risiko misi ini. Para zombie telah selesai membersihkan lantai pertama dan kedua area kerja penjara dan sedang membersihkan lantai ketiga. Lantai kedua tidak terlalu berbahaya. Penilaian telah selesai. Fang Heng membuat keputusan sederhana. Manfaatnya jauh melebihi risikonya. Dia menerima misi ini. Karena dia telah memutuskan untuk menerima misi tersebut, Fang Heng menargetkan hadiah tertinggi dan ingin menyelesaikannya sesegera mungkin. Fang Heng memadamkan api unggun, berdiri dan menatap dinding. Pada dinding ruang masuk terdapat peta tata letak keseluruhan penjara. Diari itu mengatakan brankas itu ada di ruang penyimpanan senjata.
Fang Heng mencoba mencari lokasi brankas senjata di peta. Dia menemukannya. Itu adalah ruangan terakhir di lantai 2. Fang Heng mengeluarkan tongkat dari tasnya dan memanggil 5 klon zombie untuk mengikutinya. Mereka memasuki lantai 2 melalui tangga di depan aula. Klon zombie yang dikirim untuk meretas dapat menyelidiki, mengumpulkan material, dan membunuh musuh pada saat yang bersamaan. Sayangnya, mereka tidak memiliki cukup kecerdasan. Ketika mereka menemukan beberapa pintu yang tidak dapat dibuka, mereka tidak akan memaksa masuk. Sebaliknya, mereka akan mengambil jalan memutar. Ruangan terkunci ini mungkin berisi zombie dan material. Fang Heng berencana untuk meninggalkan kotak buta itu agar Liao Bufan membukanya besok. Di depan ruang brankas senjata, Fang Heng mencoba memutar gagang pintu. Seperti dugaanku, ruang penyimpanan senjata terkunci. Fang Heng mencoba menempelkan telinganya ke pintu kayu untuk mendengarkan. Ada banyak zombie di dalam. Fang Heng melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada klon zombie di belakangnya untuk menghancurkan pintu. Hanya dalam waktu 3 menit, pintunya dirobohkan. Beberapa zombie terhuyung ke arah Fang Heng. Desis, desis. Klon-klon zombie yang menghalangi pintu sudah siap. Mereka terus memukul mundur para zombie dengan senjata panjang mereka, meninggalkan beberapa lubang di tubuh mereka. Siklus itu berulang puluhan kali dan zombie yang tersisa di ruangan itu dibersihkan. Fang Heng berjalan ke ruang brankas senjata untuk memeriksa. Ruang penyimpanan senjata itu berantakan seperti dunia luar, seakan-akan telah diobrak-abrik. Senjata-senjata di rak-rak juga telah dikosongkan, hanya menyisakan beberapa peluru yang berserakan. Peluru juga merupakan barang bagus dan semuanya merupakan bahan langka. Fang Heng memasukkannya ke dalam ransel pemain satu per satu. Petunjuk, Anda telah memperoleh peluru pistol biasa Asteris 237. Brankas hijau kuno yang dijelaskan dalam buku harian itu ditempatkan di sudut kanan ruang brankas senjata. Brankas itu bisa dilihat sekilas. Kiri 6, kanan 2, kiri 11. Fang Heng melangkah maju dan dengan hati-hati memutar angka-angka di meja putar. Klik, dengan suara ringan dan renyah, brankas itu dibuka. Fang Heng membuka brankas. Sebuah pistol dan seikat kunci tergeletak dengan tenang di dalam brankas. Ada senjata. Mata Fang Heng berbinar dan dia mengambil pistolnya. Barang, pistol Colt M4000. Keterangan, pistol Colt M4000 yang dimodifikasi. Dapat diisi dengan 12 peluru dan sedikit meningkatkan tingkat serangan kritis. Bagus sekali. Senjata adalah barang yang sangat bagus di masa kiamat. Senjata sangat berharga bagi pemain, terutama di tahap awal bahaya. Senjata merupakan ancaman terbesar bagi pemain. Fang Heng yakin bahwa seseorang akan bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Ada pula seperangkat kunci ini. Fang Heng mengambil gantungan kunci itu dan menimbangnya di tangannya. Dia memperhitungkan bahwa semua kunci seluruh area kerja gedung nomor 3 ada di sini. Baiklah, dia bisa berhenti menggedor pintu besok. Fang Heng menyimpan kuncinya dan perintah permainan muncul lagi. Petunjuk, Anda telah menemukan kunci pintu masuk ruang bawah tanah. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi buku harian polisi. Memperoleh 15 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda dapat memilih opsi berikut. Pilihan 1, cobalah menjelajahi ruang bawah tanah. Pilihan 2, jual kuncinya ke pedagang kiamat manapun untuk mendapatkan 100 poin bertahan hidup. Misi ini aneh. Fang Heng memeriksa pemberitahuan misi. Meskipun misi tersebut memberi saya pilihan, misi tersebut tidak memungkinkan saya membuat pilihan sekarang. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah terlebih dahulu. Dia berencana membangun penjara sebagai tempat perlindungan. Jika sekelompok zombie berkumpul di ruang bawah tanah, bagaimana mereka bisa tidur nyenyak di malam hari? Fang Heng membawa klon zombie kembali ke lantai pertama. Pintu masuk ruang bawah tanah berada di sisi kanan gudang, yang relatif tersembunyi. Bahkan ada gerbang besi 3 lapis di luar. Tidak mungkin. Tindakan perlindungannya sudah sangat bagus. Fang Heng bergumam dan mencari kunci satu per satu. Dia perlahan menandai setiap kunci hingga dia membuka pintu terakhir. Di balik pintu itu ada koridor panjang. Lampu-lampu di sana sangat redup dan genangan darah kering dapat terlihat di koridor. 2 zombie mengintai di depan, sementara Fang Heng berjalan perlahan di belakang mereka. Setelah berjalan sekitar 10 langkah, Fang Heng tiba-tiba mendengar suara kecil.
Suara apa itu? Fang Heng berhenti berjalan. Retak, retak. Kalau didengarkan dengan saksama, kedengarannya seperti ada sesuatu yang bergesekan dengan dinding. Suara itu makin lama makin dekat. Pupil mata Fang Heng sedikit mengecil. Kita dalam masalah besar. Fang Heng menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dia mengumpat keras dan berbalik untuk lari. Laba-laba zombie yang bermutasi. Zombie dengan kemampuan merangkak yang sangat cepat. Kecepatan geraknya sangat cepat, dan ia dapat memanjat segala jenis medan. Ia paling jago menerobos tempat perlindungan yang dibangun pemain. Mereka bisa memanjat ke tempat berlindungmu dari segala macam celah, dan dengan paksa menarikmu kembali ke dalam permainan dari dunia nyata. Karena ia memanjat tembok, tangan dan kakinya menjadi sangat ramping setelah mutasi, jadi ia juga dikenal oleh para pemain sebagai zombie laba-laba. Selanjutnya bab 26, tusuk sate besar daging panggang.